Selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini kami akan memberikan cerita novel yang tak kalah menariknya, yaitu yang berjudul tentang Perjalanan Hidup Sunan Gunung Jati Cirebon. Episode 04. Ibunda melahirkan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Penulis Irfan Al-Batawi. Alkisah di negara Mesir setelah Haji Abdullah Iman Bayanullah Cakrabuana kembali ke tanah Jawa Cirebon. Sang adik Rara Santang Hajah Syarifah Mudaim sudah mengandung 7 bulan. Pergi berziarah ke Mekah dan Madinah bersama sang suami Sultan Maulana Syarif Abdullah dan diiringi 2000 orang prajurit berangkat berlayar datang sudah di Jeddah. Dari Jeddah kemudian menuju ke Mekah dan dari Mekah kemudian menuju Madinah. Datang sudah Jeng Sultan bersama istri Permaisuri dan para prajurit di depan makam Jeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai ziarah di makam Kanjeng Nabi, kemudian rombongan kembali menuju Mekah. Dan sang Permaisuri Rara Santang atau Hajah Syarifah Mudaim kandungannya sudah menapaki 9 bulan dan sudah waktunya untuk bersalin melahirkan. Dan benar saja dalam beberapa hari kemudian pada bulan Maulud, tanggal 12, Bagda subuh Hajah Syarifah Mudaim Rara Santang melahirkan seorang jabang bayi yang elok sekali. Cahayanya sampai meredupkan cahaya matahari, begitulah dalam bahasa kiasannya. Jeng Sultan sangat bergembira sekali hatinya, karena doa saat di dalam Masjid Tursina benar-benar dikabulkan ilahi, saat meminang Rara Santang. Si jabang bayi kemudian dibawa tawaf di Baitullah dan dikerubungi, didatangi para ulama dan para mukmin. Kemudian diberi nama Syarif Hidayatullah, yang bertepatan pada tahun 1448 Masehi. Setelah dalam waktu 60 hari di Mekah di Baitullah, kemudian rombongan Jeng Sultan, Permaisuri dan para prajurit berlayar pulang kembali ke negaranya Mesir. Kemudian setelah melahirkan putra pertama yang diberi nama Syarif Hidayatullah, antara 2 tahun kemudian Syarifah Mudaim atau Rara Santang mengandung kembali anak yang kedua. Dan setelah datang waktunya bersalin, terlahirlah kembali seorang jabang bayi laki-laki, dan diberi nama Syarif Nurullah yang lahir pada tahun 1450 Masehi. Dan antara setahun lebih setelah melahirkan putra yang kedua, sang suami Jeng Sultan Syarif Abdullah wafat. Dan setelah Jeng Sultan wafat kemudian Kipati Jamalulail atau Pati Ongka Jutra dilantik sebagai pejabat Sultan Mesir untuk mewakili Syarif Hidayatullah sebelum mencapai dewasa. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syayun lillahi lahu. Al-Fatihah. Khususon ila ruhi Sultan Maulana Syarif Abdullah. Al-Fatihah. Khususon ila ruhi Dewi Rara Santang Hajah Syarifah Mudaim. Al-Fatihah. Khususon ila ruhi Syarif Nurullah. Al-Fatihah. Suma ila hadrotin Sayyidina wa Maulana Sultan Mahmud Syekh Syarif Hidayatullah, Aulia Allahu Ta'ala Kutubi Zaman Khalifatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syayun lillahi lahu. Al-Fatihah. Ila hadrotina khususon Raden Walang Sungsang Cakrabumi Somadullah Cakrabuana Haji Abdullah Iman Bayanullah. Al-Fatihah. Episode 05. Kanjeng Sunan Gunung Jati naik haji. Penulis Irfan Al-Batawi. Antara 1 bulan setelah perjalanan mirainya, tepatnya setelah bulan puasa Ramadan, Jeng Maulana mohon izin kepada ibundanya Rara Santang Syarifah Mudaim untuk pergi ke Baitullah dan Madinah dalam melaksanakan ibadah haji. Sang ibundanya pun memberikan izin dan memberikan bekal berupa uang 100 dirham. Jeng Maulana Insan Kamil pun pergi untuk menunaikan ibadah haji sendirian dan tidak mau diiringi atau dikawal para prajurit. Sekalipun ibundanya meminta agar membawa beberapa orang prajurit untuk menemaninya, Jeng Maulana terus berjalan hingga sampai ke dalam hutan yang besar. Dan di tengah hutan tiba-tiba muncul para begal dari balik semak belukar yang berjumlah 9 orang Yahudi.
Jeng Maulana Insan Kamil berkata, "Wahai orang Yahudi, apakah yang kalian inginkan adalah dunia berupa harta? Ini terimalah 100 dirham pemberian dari Jeng Ibu." Para Yahudi pun menerimanya dengan saling berebutan. Akan tetapi dalam pemikiran para begal itu, terlintas pasti masih banyak dirham yang ada di kantongnya. Atas pemikiran itu mereka mencoba menyerang Jeng Maulana. Melihat reaksi para begal itu, Jeng Maulana berkata, "Wahai para begal, apakah kalian masih belum cukup dengan pemberianku tadi? Jika masih kurang dan belum cukup, ini ada lagi sebuah pohon emas. Bagi-bagilah antara kawan-kawan kalian." Orang-orang Yahudi, para begal itu terkaget-kaget melihat ada sebuah pohon ditunjuk dan berubah jadi emas. Dalam pikiran orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang ini pasti mempunyai ilmu keduniaan, dan jika mereka bisa belajar tentang ilmu itu, tentu tidak usah menjadi begal atau perampok lagi. Kemudian kesembilan begal itu sujud dan bertaubat di hadapan Jeng Maulana dan minta diwejang ilmu keduniaan. Melihat para begal bersujud dan bertaubat, kemudian Jeng Maulana Insan Kamil memberi wejangan 2 kalimat syahadat. Dan semenjak itulah para perampok 9 orang Yahudi itu masuk Islam. Atas berkah diberi wejangan 2 kalimat syahadat, orang-orang Yahudi itu pun keluar keramatnya dan menjadi sungguh-sungguh mengabdi kepada Jeng Maulana Insan Kamil. Jeng Maulana Insan Kamil meneruskan perjalanannya ke tanah Mekah dengan diiringi 9 orang Yahudi yang sudah mengabdi kepadanya. Dan akhirnya sampailah Jeng Maulana bersama para pengabdinya 9 orang Yahudi di tanah Mekah, bertepatan dengan waktunya menunaikan ibadah haji. Jeng Maulana dan ke-9 pengabdinya pun ikut menunaikan ibadah haji. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Jeng Maulana dan para pengikutnya kemudian menuju ke Madinah untuk berziarah ke makam Kanjeng Nabi. Setelah berziarah ke makam Kanjeng Rasulullah, Jeng Maulana dan rombongan kemudian berguru di tanah mazhab Hanafi. Setelah selesai di mazhab Hanafi, kemudian mereka berguru kepada mazhab Hambali. Setelah selesai di mazhab Hambali kemudian berguru ke mazhab Maliki. Setelah selesai di mazhab Maliki, kemudian berguru kepada mazhab Syafi'i. Setelah selesai dari mazhab Syafi'i, kemudian Jeng Maulana dan rombongan 9 orang Yahudi pulang kembali ke negara Mesir. Dan setelah perjalanan haji inilah Jeng Maulana Insan Kamil Syarif Hidayatullah dinobatkan, diangkat secara resmi menjadi Sultan Mesir Maulana Mahmud pada tahun 1468 Masehi. Seluruh para wadyabala dan rakyat Mesir merasa bergembira karena Sang Gusti mereka sudah menjabat sultan dan lebih aman negara karena kewibawaannya sebagai aulia Allah kutubi zaman Khalifatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saudara-saudariku bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari perjalanannya Insan Kamil Syarif Hidayatullah. Episode 06. Bertolak menuju Cirebon di Pulau Jawa, Nusantara. Al-Kisah. Setelah Jeng Maulana sudah menjabat Sultan Mesir Maulana Mahmud, pada suatu hari Ibunda Kanjeng Ratu Syarifah Mudaim Rara Santang mendekati sang putra Kanjeng Sultan Mahmud dan berkata, "Wahai putraku, karena sekarang sudah menjabat sebagai Sultan memangku negara, sekarang ibu menggugat perjanjian ayahanda bahwa kelak kalau mempunyai anak laki-laki akan melaksanakan karya mengislamkan orang sepulau Jawa dan para kerabat di Pajajaran. Sekarang sudah datang waktunya, seyogyanya engkau datang ke Pulau Jawa, dan menghadaplah kepada Pademu Kiku Cirebon Cakrabuana. Berserah diri kepada Pademu Kiku Cirebon, dan taatilah segala perintahnya." Jeng Sultan mematuhi perintah ibunda, kemudian memanggil sang adik Nurullah dan berkata, "Wahai adikku, jadilah pejabat mewakili kedudukanku. Karena kakak hendak mematuhi perintah orang tua, bertolak ke Pulau Jawa jelasnya ke Cirebon. Sekarang kakak serahkan negara, mohon agar dijaga dan diurus dengan baik." Sang adik Syarif Nurullah menyanggupinya.
Kemudian, segera Jeng Maulana Insan Kamil mohon pamit. Sang ibunda Syarifah Mudaim mengizinkannya. Jeng Maulana Insan Kamil bertolak menuju ke Pulau Jawa, dan datang sudah di Cirebon. Kemudian menghadap padanya Ki Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana dan berkata, "Hatur beritahu, sesungguhnya hamba putra Rara Santang, Syarifah Mudaim." Ki Kuwu Cakrabuana merasa gembira sekali atas kedatangan Jeng Maulana. Kemudian segera dipeluknya dan dibawa ke dalam keraton Parungwati. Orang Cirebon, setelah mengetahui kedatangan Jeng Maulana Syarif Hidayatullah sebagai keponakannya Ki Kuwu Cirebon putra dari Rara Santang, geger saling bercerita mulut ke mulut bahwa putra dari Rara Santang telah datang dan berada di keraton Parungwati. Seluruh rakyat Cirebon merasa gembira atas kedatangan keponakannya Ki Kuwu mereka. Datangnya Jeng Maulana Insan Kamil Syarif Hidayatullah terjadi pada tahun 1470 Masehi. Ki Kuwu Cakrabuana berkata, "Wahai keponakanku, bagaimana keadaan ibundamu dan kamu, sehingga datang ke Cirebon? Sepertinya ada yang dikehendaki atau mungkin mengemban perintah dari ibunda." Jeng Maulana Insan Kamil menjawab, "Sesungguhnya Ananda diutus oleh ibunda agar mengaturkan sembah bakti dan juga diperintah agar mengislamkan para kerabat di Pajajaran. Akan tetapi, pesan ibunda, bahwa semua perkara ini diserahkan kepada Pade. Apa dan bagaimana yang harus dilakukan, Ananda tunduk atas perintah Pade." Ki Kuwu Cirebon berkata, "Sekarang belum waktunya. Sebaiknya keponakan bergurulah dulu kepada Ki Syekh Nurjati yang berpengguron di Gunung Jati. Nanti bagaimana menurut kehendak Romo Guru Syekh Nurjati." Jeng Maulana segera berangkat dengan padenya Ki Kuwu Cirebon menuju ke Gunung Jati dan datang sudah di hadapan Ki Syekh Nurjati sebagai Romo gurunya Ki Kuwu. Syekh Nurjati berkata, "Selamat datang Maulana Insan Kamil yang jadi Khalifatur Rasulullah. Bagaimana yang dikehendaki? Bukankah Tuan yang sudah dimuliakan?" Jeng Maulana berkata, "Menurut perintah dan wejangan Jeng Rasul, tidak boleh menghebat-hebati, mengunggul-ungguli, dan juga diperintahkan agar berguru sebagaimana kebiasaan di dunia. Dan saya mohon berguru kepada Tuan." Kemudian Ki Syekh Nurjati memberinya wejangan tarekat sempurnanya ilmu sampai tamat dipelajari Jeng Maulana. Ki Syekh Nurjati berkata, "Sekarang, semoga anakku mau menghadap kepada Sunan Ampel di Ampel Dento, bibitnya wali di Pulau Jawa. Bergurulah kepadanya." Jeng Maulana Insan Kamil Syarif Hidayatullah mematuhi perintah sang guru Ki Syekh Nurjati, kemudian mohon pamit untuk bertolak ke Ampel Dento. Bersambung.